punya anak, aku punya istri, yang itulah yang harus aku nafkahin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sekarang saya berada di salah satu kota di Provinsi Banten yang dijuluki dengan Kota Baja. Di kota ini saya akan menelusuri salah satu geliat kehidupan malam yang bisa jadi membuat Anda sangat tercengang. Apakah itu? Mari ikuti penelusuran saya. Kota Baja, inilah julukan yang disematkan kepada salah satu kota industri yang terletak di pesisir barat Pulau Jawa. Sebagai kota transisi, kota ini terus bermetamorfosis menuju predikat sebagai daerah metropolitan. Seiring kemajuan dan perkembangan industri, kehidupan dunia malam pun semakin semarak. Seperti halnya kota-kota besar yang lain, maka bisnis-bisnis dan transaksi berbau syahwat turut ambil bagian. Hiburan malam, prostitusi, juga geliat esek-esek seolah telah melekat hingga sangat sulit untuk dipisahkan. Seperti yang terjadi di salah satu taman kota di Kota Baja ini, aktivitas prostitusi sudah bukan lagi sebuah rahasia, bahkan telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Namun, transaksi berbau syahwat ini bukanlah sebuah transaksi seks biasa, melainkan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kelainan orientasi. Para penjajah seks komersial atau PSK yang mangkal di tempat ini bukanlah sosok wanita, bukan pula pria, namun mereka-mereka yang identitas gendernya masih dipertanyakan, alias waria. Thank you. Gampang. Itu apaan? Oh, jadi pengen gua. Saat malam semakin larut dan kehidupan normal berangsur surut, para lelaki yang berpenampilan menyerupai wanita ini mulai unjuk gigi. Dengan berpakaian seksi dan lekuk tubuh yang sengaja dipertontonkan, mereka dengan sangat percaya diri menawarkan jasa sebagai peramu kenikmatan sesaat. Kehadiran waria PSK ini tentu mengundang pertanyaan besar. Lantas, siapakah orang yang sudi membeli jasa mereka? Pria hidung belang macam apa yang rela mengeluarkan uang
hanya untuk sebuah hubungan seks yang tidak normal. Karena binatang saja yang tidak punya akal tidak akan melakukan hubungan seks yang menyimpang. Saya pun melakukan penelusuran lebih mendalam. Melalui keterangan salah satu PSK Waria, akhirnya terungkap fakta yang benar-benar mencengangkan. Para pelanggan yang biasa menggunakan jasa mereka ternyata berasal dari berbagai kalangan, mulai dari rakyat jelata hingga para sultan yang datang dengan mengendarai mobil mewah. Tarifnya pun bermacam-macam, mulai 50.000 hingga 500.000. Tergantung isi kantong pelanggan. Melihat fenomena ini tentu membuat kita amat meringis-miris. Pastinya tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Tidak akan ada waria jika tidak ada peminatnya. Namun melihat begitu banyaknya jumlah mereka yang berkeliaran, ini seharusnya menjadi sebuah alarm peringatan bahwa generasi ini secepatnya harus diselamatkan. Setidaknya, orientasi seks para generasi mendatang tidak diberi ruang untuk kecenderungan jadi menyimpang. Sulitnya ekonomi dan susahnya mendapatkan penghasilan memang dapat mendorong orang-orang untuk mengambil jalan pintas. Seperti yang dilakukan oleh seorang waria yang mengaku bernama Lina. Di balik gayanya yang gemulai serta pakaian seronok yang membalut lekuk tubuhnya, ternyata tersimpan sebuah cerita yang bisa membuat mata siapapun menjadi terbelalak. Lina adalah seorang pria yang telah memiliki keluarga. Dia mengaku terpaksa menjadi seorang waria sekaligus PSK demi memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Ini aku dandan semacam ini karena kebutuhan untuk keluarga. Aku punya keluarga yang harus aku nafkain. Aku punya anak, aku punya istri, yang itulah yang harus aku nafkain. Walaupun pekerjaan aku semacam ini, tapi demi apapun, demi Allah, aku kepengen punya pekerjaan yang halal, bukan yang semacam ini. Aku begini karena belum ada pekerjaan. Tentu apa yang dilakukan Lina bukanlah cara yang baik dan benar, meski alasannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena di samping menyalahi kodrat, juga telah membohongi istri dan anak-anaknya, termasuk menggadaikan harga dirinya sebagai seorang kepala keluarga. Lain Lina, lain pula Fatimah, waria ini punya pekerjaan sebagai pegawai salon. Mangkal dan melayani tamu hanyalah sebagai selingan. Karena menurutnya ada kepuasan yang bisa direguk saat dia menjadi waria dan melayani tamu. Walau pada akhirnya tetap saja uang yang menguasai segalanya. Karena atas dalih apapun, ujung dari transaksi menyimpang ini tetaplah mengharapkan bayaran. Ini mah tentang hati ya. Kalau masalah ini mah tentang hati. Kita mungkin dunianya begini dan suka lah, intinya itu tentang hati, suka lah gitu. Jadi sebuah kesenangan gitu ya. Iya. Dosa kok seneng? Mungkin bawaan dari lahir, dari orok kali.
Lina dan Fatimah serta puluhan waria lainnya akan mangkal hingga pagi menjelang. Biasanya, mereka akan membubarkan diri saat kumandang azan subuh diperdengarkan, atau setelah target uang sekian rupiah telah menjadi penghuni tasnya. Semoga mereka mendapatkan hidayah, serta para lelaki hidung belang sadar bahwa seks harus disalurkan dengan cara yang benar serta tidak menyalahi gender secara biologis. Bagi para pencari nafkah, semoga juga mendapatkan kemudahan, sehingga tidak perlu mencari alasan, juga mengambil jalan yang jelas-jelas telah dilarang oleh agama dan hukum. Tuhan tidak akan pernah salah menciptakan setiap makhluknya. Hanya saja manusia yang kerap kali mencari dalih dan pembenaran-pembenaran. Perlu kita ingat bahwa segala hal yang salah tidak akan menjadi benar hanya karena sebuah pembiasaan dan pemakluman. Saya Kang Didin Goreng. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.